warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu, kita berjumpa lagi ya. Nah, kali ini kita belajar lagi tentang alat komunikasi cetak. Yang berikutnya itu adalah surat. Nah, anak ibu, surat itu terdiri dari huruf S, U, R, A, dan T. Surat. Nah, anak ibu pernah nggak lihat surat? Iya, surat itu macam-macam ya kegunaannya ya. Kalau dulu surat itu sering digunakan untuk menyampaikan pesan kita ke orang lain. Nah, surat itu seperti ini ya. Ini apa namanya? Amplop ya. Nah, nanti di dalam amplop ini ada suratnya. Nah, kemudian surat ini berisi informasi dari diri kita ke orang lain. Jadi sifatnya itu kita bisa menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Nah, kalau sekarang surat udah mulai jarang digunakan ya, karena sudah ada alat komunikasi digital seperti handphone. Nah, kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, kita nggak perlu pakai surat lagi. Ada yang namanya WhatsApp, ada yang Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Tapi anak ibu perlu tahu kalau surat itu termasuk alat komunikasi cetak. Nah, tugas anak ibu hari ini kita membuat surat untuk mama kita ya. Nanti anak ibu silahkan tulis seperti ini. Bilang sama mamanya, nanti anak ibu dikasihkan kertas, tulisnya di sini maafin aku ya Ma. Terima kasih Ma. Nanti ibu kasih contohnya seperti ini. Nanti anak ibu silahkan dituliskan. Kemudian terakhir, I love you Mama. Tulis di bawahnya dari siapa? Misalnya ibu yang nulis, berarti dari Isra. Nanti ini ditaruh di selembaran kertas. Nanti suratnya ini akan kita lipat, kita masukkan ke dalam amplop. Nah, ibu kasih tahu ininya. Alat yang harus dibutuhkan. Nanti anak ibu akan ibu berikan satu kertas origami dan setengah lembar kertas HVS. Kertas HVS ini gunanya untuk membuat amplop, sedangkan kertas origami ini gunanya untuk menulis kalimat surat yang akan kita berikan. Ini yang ada di papan tulis sudah ibu tuliskan di sini. Nah, kemudian kertas origami ini kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, ini kan harus kita masukkan ke dalam amplop. Nah, amplopnya kita buat dulu dari kertas HVS seperti ini. Pertama, anak ibu lipat 2 kertasnya. Setelah dilipat 2, lipat lagi bagian atasnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita buka. Setelah dibuka, dikasih lem di sebelah sini dan di sebelah sini. Baru kita rekatkan. Setelah rekat, nah ini kan ada 2 nih yang nampak seperti ini. Sebagian yang di atasnya kita bolongkan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Setelah dilem, yang di atasnya itu kita gunting, nanti jadinya seperti ini. Nah, baru surat yang tadi dimasukkan ke dalam amplopnya. Lalu kita rekatkan. Nah, surat ini mau ditujukan ke mama kita. Jadi kita buat untuk mama atau bunda atau mama atau ibu dari siapa? Misalnya ini dari ibu, berarti dari Isra. Oke? Nah, itu saja tugas kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pengangkatan Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabi Allah. Sejak kecil, Isa sudah dikaruniai berbagai macam mukjizat oleh Allah. Ketika Isa sudah mulai bersekolah, Isa seringkali membuat para guru kewalahan dalam menjawab segala macam pertanyaannya. Isa sangatlah cerdas, melebihi para guru di sekolahnya. Kecerdasan Isa membuat sebagian orang merasa tidak suka. Suatu ketika, Isa mendengar suara gaduh dari dalam rumah temannya. Isa tahu bahwa teman-temannya dikurung oleh ibu mereka karena tidak diperbolehkan bermain dengannya. Kemudian Isa pun bertanya,
Suara ribut apakah itu? Dan para ibu itu menjawab, mereka adalah sekumpulan kera dan babi. Mendengar jawaban ibu-ibu itu, Isa pun berdoa kepada Allah agar menjadikan mereka seperti apa yang telah diucapkan, yaitu menjadi kera dan babi. Sejenak kemudian, anak-anak itu pun berubah menjadi kera dan babi. Isa tinggal selama 12 tahun di Mesir bersama ibunya dan juga Yusuf Al-Najjar. Kemudian mereka pun kembali ke Palestina dan tinggal di daerah Nazaret. Ketika Isa berumur 30 tahun, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Dialah nabi terakhir bagi kaum Bani Israel setelah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh oleh pasukan Raja Herodes yang bersekutu dengan kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah pada Allah dan menaati segala aturannya. Sebagai utusan Allah, Nabi Isa mempunyai banyak mukjizat yang semakin menguatkan kedudukannya. Suatu ketika, Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian ia meniupnya. Dan atas izin Allah, patung itu hidup dan berubah menjadi burung sungguhan yang bisa terbang. Atas izin Allah, Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang sejak kecil sudah buta. Ia juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang langka. Dan ia juga mampu menghidupkan Eliezer, sahabatnya yang sudah meninggal. Kemampuan Nabi Isa ini adalah mukjizat. Dan dengan mukjizat ini, ia diterima dan dicintai oleh kaum Bani Israel. Setiap hari, semakin banyak orang yang menyatakan beriman kepada Nabi Isa. Meskipun demikian, sebagian besar kaum Bani Israel masih tetap sesat dan tidak mau bertaubat. Mereka yang merasa tidak suka pada Nabi Isa berkumpul dan mencari sebuah cara agar Nabi Isa menghentikan dakwahnya dan bergabung dengan di pihak mereka untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Kemudian para pemimpin kaum Bani Israel menawarkan jabatan raja untuk Nabi Isa. Namun sayangnya, tawaran itu ditolak oleh Nabi Isa. Sikap Nabi Isa ini membuat para pemimpin Bani Israel menjadi marah. Mereka berjanji akan mencelakakan Nabi Isa di kemudian hari. Nabi Isa sama sekali tidak takut pada ancaman para pemimpin Bani Israel. Ia tetap menjalankan dakwahnya, mengajak agar orang-orang mau bertaubat dan menyatakan iman kepada Allah saja. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Maryam ayat 30, yang artinya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.